Selamat datang di podcast Bincang Satu Zaman, episode perdana bersama gue Okta Wijaya. No edit, no sensor, bumper menyusul. Jadi, gue belum tidur. Sekarang udah pukul berapa nih? Jam 4 pagi. Karena gue baru aja kelarin presentasi buat project gue. Dan entah kenapa tiba-tiba gue melihat sesuatu di Facebook gue. Dan di mana gue pengen ngomongin soal ini. Apakah mulut gue ini akan beresiko ketika gue membahas ini? Mungkin iya, dan mungkin tidak juga. Kenapa? Karena gue rasa hal ini memang mungkin sebetulnya layak untuk dibicarakan. Karena gue ngerasa, ini perasaan gue aja sih, gue ngerasa sepertinya gue adalah satu di antara banyaknya orang yang merasakan hal ini ketika mereka mengunjungi ke tempat di mana mereka pernah belajar, atau lebih tepatnya sekolah. Ketika gue memikirkan sebuah kalimat, yaitu kalau lu belum jadi apa-apa, maksudnya gue ya, kalau gue belum jadi apa-apa, belum jadi siapa-siapa, jangan pernah datang ke sekolah. Karena ketika lu datang ke sekolah dalam keadaan you are nothing and fucking nothing, ya lu ketika datang ke sekolah lu cuman hanya sekedar tamu tadi undang. Ya kayak Aldi Taher datang ke podcastnya Om Deddy aja gitu, gak jelas buat apa. Beda cerita ketika lu sudah menjadi seseorang, lu sudah menjadi orang yang besar, punya nama dan dikenal di mana-mana. Gue nggak perlu nyebutin ini sekolah mana, karena gue cukup menerimanya ini cukup menyayat hati sebetulnya. Entah dari zaman gue TK, ini jujur aja, saya jujur ya. Dari TK sampai SMA, kan gue SMA 2 kali, gue sempat pindah sekolah kan. Gue tetap masih say hi sama guru-guru gue, seriusan. Kalau gue datang ke sekolah, baik itu dari sekolah gue waktu gue TK sampai SMA, gue masih nyapa mereka dengan, ya gue nih murid lu gitu. Tapi entah kenapa, ini yang gue rasain ya, reaksi mereka ke gue ini, atau mungkin ke lu pada mungkin merasakan hal yang sama dengan gua, tidak seperti apa yang lu harapkan. Tidak seperti waktu lu masih sekolah lu disambut dengan hangat, ditanya kabar lu, gimana aktivitas lu dan segala macam. Dan gua pun secara pribadi, apakah gua mendapatkan hal ini? Tentu saja tidak sama sekali. Karena mungkin dalam benak mereka, ini perasaan gue. Mungkin dalam benak mereka, ini ngapain sih pengangguran datang ke sekolah, bukan cari kerja, malah datang ke sekolah buat apa sih? Apa yang dicari? Itu yang gue rasain. Beda cerita, waktu yang datang tuh adalah seorang pejabat tinggi, artis. Sebut nama aja kali ya. Mungkin lu tahu nih background orang-orang ini. Riza Patria, Rezky Aditya, Muhammad Asad, Ali Syarif, Aliando lebih tepatnya. Gua satu alma mater dengan mereka. Bedanya mereka ada duluan, gua belakangan. Ketika mereka datang ke sekolah, disambut bagaikan raja. Dan kata-kata yang paling menjijikan yang sejujurnya gue dengar dari mereka adalah, masih ingat ibu atau bapak tidak? Dulu saya ngajar kamu loh. Tapi ketika sekelas gue yang belum lulus, belum jadi orang besar, belum jadi pejabat, belum jadi artis, oh iya, itu doang udah ekspresinya. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Oh iya Okta, apa kabar? Oh iya saya ngajar dulu ya. Udah tinggal.
Tapi kalau datang artis, pejabat, minta nomor HP, minta jadi backingan, bantuin lapangan kerja. Ampun, ampun. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue benci, tidak. Tidak benci sama sekali. Tapi pertanyaan gue, kenapa ada kesenjangan di mana kita, terutama gue secara pribadi, lebih peduli elu, lebih peduli kondisi elu. Bahkan, sorry to say, ketika ada rekan guru yang meninggal, kemana orang-orang besar ini? Apakah pada datang ke liang lahatnya? Kan tidak kan? Tidak kan? Gue benci banget ngomongin orang, tapi ya udah gue sebutin nama deh. SD Al Husna adalah salah satu contoh. Ketika Bapak Syahrir meninggal dunia, kemana Aliando? Gak ada. Gak ada. Ketika Pak Amroni, guru terbaik se-Al Azhar, meninggal, Muhammad Asad datang apa enggak? Datang tidak? Ampun, ampun ya ampun. Alumni aja ada kesenjangan loh. Gue tahu video ini akan menimbulkan reaksi segala macam rupa. Tahu gue. Tapi gue harap mereka juga sadar. Alumni yang menjadi siapa-siapa juga manusia. Mungkin mereka kangen ketemu sama lu pada para guru, ngobrol banyak hal. Mohon doa pun itu pun hanya sekedar batas minimal, paling minimal. Meskipun harus bentrok dengan jam pelajaran dan jam makan siang. Kita mungkin datang hanya minta waktu 5-10 menit. Meskipun kita tidak ngasih amplop di belakang layar. Tapi ya, tolonglah. Gue percaya satu hal. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Meskipun ketua yayasannya digaji 30 juta. Istilahnya kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Bahkan jujur, gue terakhir ke sekolah, gue gak mau nyebut sekolah mana, itu ketika gue jadi satgas. Gue mampir ke sebuah sekolah. Udah kayak artis gue. Kayak bener-bener, wah nih anak udah jadi nih, gabung satgas nih. Tapi ketika gue gak pakai seragam, ya Allah Tuhan. Lalu kemudian ketika seragam itu sudah terlepas karena masa berlaku pekerjaan gue udah selesai, ketika gue positif COVID, kemana para guru, para pahlawan tanpa tanda jasa? Sudah gue share di semua sosial media gue, di WhatsApp, Instagram, bahkan Facebook. Apakah mereka peduli? Bahkan minimal cepat sembuh ya nak. Ngomong gak? Kagak. Bahkan sekelas orang paling kaya di salah satu lembaga pendidikan, sekolah gue juga, yang gue bilang gaji 30 juta itu, apakah dia memberikan sebuah kalimat cepat sembuh ya mas, terima kasih telah berjuang di Masjid Al Azhar? Kok bisa-bisanya lu gak pernah ngucapin apapun untuk gue dan teman-teman lain yang positif COVID? Kan Anda pembimbing haji, kawan. Malahan apa? Satpam. SATPAM, satpam. Mereka, mohon maaf, hati mereka lebih mulia daripada para guru yang gue sebutin ini. Kenapa? Seluruh satpam yang ada di salah satu sekolah itu ngucapin semua ke gue. Satu peleton ngucapin, cepet sehat ya ta, semangat ta, jangan ngedrop. Tapi sedih sih. Jadi ya udahlah.
Terima kasih para guru. Terima kasih para guru.